Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Hanifiyah NIM 19, Eva Nurlailia NIM 09, Siti Rohyani NIM 14 Kalimarina NIM 07, Jalaluddin Rajabi NIM 18. akan menampilkan video praktikum ibadah dan qiraah. Video kali ini akan menjelaskan tentang khutbah dan hasil praktik video khutbah dari kelompok kami. Khutbah. Secara terminologi, khutbah merupakan ceramah yang menggunakan ajaran agama. Khutbah merupakan kegiatan dakwah yang paling efektif yang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dengan memberi nasihat yang isinya berupa ajaran agama. Dalam ajaran agama Islam, ada beberapa macam jenis khutbah, antara lain 1. Khutbah Jumat, 2. Khutbah Idul Fitri, 3. Khutbah Idul Adha, 4. Khutbah Istisqa, dan kelima khutbah pernikahan. Dalam khutbah terdapat seorang khotib. Khotib merupakan seorang dai yang melakukan khutbah sholat Jumat. Khotib harus dari seorang muslim yang memiliki pengetahuan Islam yang luas. Khotib juga harus memiliki mental yang kuat. Ketentuan-ketentuan untuk menjadi khotib antara lain 1. Menguasai rukun, syarat, dan sunnah khutbah Jumat, 2. Hafal Al-Quran dan hadis, 3. Berpakaian rapi dan sopan, 4. Bahasanya mudah dipahami, 5. Baligh, dan 6. Ikhlas. Rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh khotib ketika khutbah Jumat. Rukun khutbah harus dipenuhi. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annahu kana la yutilul mau'izati yaumal jum'ati innama hiya kalimatu yusiwatu." Yang artinya, tiada memanjangkan nasihatnya pada hari Jumat. Beliau memberikan amanat-amanat yang ringkas saja. Hadis riwayat Abu Daud. Rukun-rukun khutbah antara lain yang pertama, pujian-pujian, kedua, syahadatain, ketiga, sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keempat, meningkatkan iman dan takwa, kelima, baca ayat Al-Quran, dan yang terakhir adalah doa. Syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat Jumat. Syarat-syarat khutbah Jumat antara lain 1. Masuk sholat zuhur, 2. Berdiri di atas mimbar, 3. Laki-laki, 4. Duduk di antara dua khutbah, 5. Suaranya keras, 6. Harus berurutan, 7. Suci dari hadas dan najis, dan yang terakhir tertutup auratnya. Selanjutnya, sunnah khutbah Jumat. Sunnah khutbah merupakan segala sesuatu yang ketika dikerjakan akan mendapatkan kesempurnaan dalam sholat Jumat. Sunnah khutbah Jumat antara lain 1. Di atas mimbar, 2. Fasih, jelas mudah dipahami, 3. Salam, 4. Materi sederhana, 5. Duduk sebentar waktu azan, 6. Puji-pujian dan sholawat, dan ketujuh, jamaah diam. Khutbah Jumat juga memiliki fungsi. Fungsi dari khutbah Jumat antara lain 1. Meningkatkan iman dan takwa, 2. Terjalinnya ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi, 3. Sebagai media dalam meningkatkan sesama, 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, 5. Memberikan tambahan pengetahuan, 6. Menjadi kontrol diri dan sosial di masyarakat, 7. Membentuk generasi Islam yang berakhlak mulia, dan yang terakhir, mempertahankan ajaran Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi aqrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalafahu biwadabihi wa azabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dinil kulli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillahi wa khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi allazi jahad fi sabilihi. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita hadir dalam majelis yang mulia ini. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memelihara waktu lapang kita sebelum datang waktu sempit kita, yang memelihara kondisi sehat kita sebelum datang sakit kita, yang memelihara masa muda kita sebelum datang masa tua kita, yang memelihara kita kaya sebelum kemiskinan menghampiri hidup kita, dan yang memelihara panjang umur kita sebelum ajal menjemput kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi pilihan. Semoga senantiasa selaras tujuan dan cara kita mengabdi kepada Tuhan. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, sungguh tiada pesan yang paling utama saat ini selain pesan untuk senantiasa kita memelihara keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan segenap perasaan dan perbuatan. Semoga kita dapat merasakan segalanya saat ini di tengah berbagai ujian yang dapat meresahkan segala sesuatu yang kita jalani. Di tengah berbagai macam ancaman kejahatan dan bencana yang setiap saat menimpa kita. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan bagi bumi dan lingkungan, melainkan orang-orang yang senantiasa membangun prinsip spiritual sehingga nyata kontribusi kita dalam memelihara kenyamanan dan kelangsungan hidup dan kehidupan. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, saat ini hari Jumat kita berada di sini untuk niat beribadah, satu momen yang disediakan oleh Allah untuk kita renungi salah dan dosa kita sepanjang pagi hari tadi, atau mungkin satu minggu kemarin, atau bahkan sepanjang waktu hidup kita yang telah lewat. Saat ini kita mengadukan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, bermacam-macam suku, budaya, beraneka bahasa dan tingkat status sosial dan ekonomi. Berjenjang usia juga ada di sini. Dari tua, muda, remaja, bahkan anak-anak turut meramaikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini. Namun sejenak kita tinggalkan beragam latar belakang kedudukan dan usia itu. Sejatinya kita hanya menghadapkan kondisi jiwa kita di hadapan Allah semata dengan tulus pengharapan dan doa-doa. Semoga segala harapan di hati kita beserta gentaran bibir kita dalam berzikir dan berdoa menjadi investasi terbesar masa depan kita di sisinya. Beragam persoalan memenuhi perkiraan kita masing-masing saat ini. Mungkin ada yang sedang berbahagia, sedang terhibur hatinya, berlimpah rizkinya, tercukupi segala keperluan. Namun boleh juga ada banyak yang sedang gundah perasaannya, galau hatinya, sulit hidupnya, rasa sakit yang dideritanya dan tak kunjung sembuh, atau hidup yang serba kekurangan. Dan kini kita duduk menghadap Sang Pencipta dan merasakan segalanya. Pasrah bukan untuk menyerah, melainkan untuk memperkokoh tali batin kita kepada Allah. Dialah Hakim yang maha bijaksana yang menentukan keputusan. Dialah akhir tujuan segalanya. Ila rabbika muntaha. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, tidak ada kualitas perasaan terbaik saat ini selain rasa syukur atas apa yang ada pada kita saat ini, sebagaimana Allah perintahkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan pula kepadamu dan pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingati. Kenyataan kita saat ini adalah kenyataan terbaik yang kita alami di mata Allah. Memang tidak akan selamanya. Bahkan seringkali kenyataan yang kita alami tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenyataan sepahit apapun tentunya tidak akan membuat kita lari darinya. Pasti ada hikmah pada setiap kenyataan yang menghampiri kita. Ketidaktahuan kita saat ini adalah karunia untuk kita berusaha menjadi tahu. Kesulitan saat ini juga merupakan karunia saat kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Keterbatasan kita saat ini adalah karunia Allah, manakala dengan itu kita berusaha untuk mengembangkan diri. Dan tidaklah berlebihan kepada seorang motivator ternama, Mario Teguh, mengungkapkan bahwa sesungguhnya kita tumbuh dari apa yang kita syukur. Lain syakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatnya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa membuat kita tenang dan damai selain bersyukur atas segala pemberian. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur
Harta berlimpah bukanlah jaminan kita hidup akan bahagia. Harta seberapapun banyaknya kita tidak akan membuat kita merasa cukup. Hiburan semacam apapun bentuknya tidak akan mampu membuat kita puas selain senantiasa kita bersama dan mengingatnya. Allah bizikrillahi tahmaninal qulub. Jemaah sholat Jumat yang berbahagia, bersyukur bukanlah kata-kata, akan tetapi sebuah perasaan yang mendalam dan direfleksikan dengan sikap dan perbuatan, sehingga wujud sikap orang-orang yang berusaha adalah tercermin dan kata-kata berikut. Aku tak selalu mendapatkan apa yang kusukai, oleh karena itu aku selalu menyukai apapun yang aku dapatkan. Alhamdulillahillazi amarana bittihadil wal ihtisanil bihablillahil ta'manin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'utsu rahmatul lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala rabbul alamin wa sari'u il maghfiratillahil karim wa alamul anna Allah subhanaka wa ta'ala ba'da fihi binafsihi wa thanna bimalaikatihi musabbihatihi bikudsihi faqala fi kitabihil aziz inna Allah wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwal amwat innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa iyyazi dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar.